warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Billy Saputra. Wadidaw, wow. Pastinya how are you guys? Right now. Hari ini gua kedatangan wanita soleha, cantik dan pintar sekali guys. Ini suatu kehormatan buat saya guys. Yaitu ada pakar ekspresi yang menganalisa yang sangat detail sekali, Mbak Poppy Amalia. Yeay. Kenapa Bang Billy menghadirkan Mbak Poppy? Karena satu hal, gua akan membahas perihal konten kemarin yang Bang Billy sama Manopo tuh bener-bener kontennya sangat luar biasa. Yang pekerja keras, baik kayak kamu lah. Kenapa emang ya? Maksudnya orang-orang pada excited, orang-orang banyak banget yang respon dari konten itu Mbak Poppy. Di sini Bang Billy. Ntar. Pada saat ngerespon kenapa benerin kacamata ya? Iya, entar dulu dong Mbak Poppy. Ini kan lagi ngomong dulu, tak dulu dong, belum. Berarti ini pas lagi kebenerin nih kayaknya masih belum yakin dengan apa yang terjadi nih. Kayaknya masih belum yakin kalau Amanda itu. Iya, tak dulu Mbak Poppy, Iya kan? tak dulu, sabar dulu. Aduh, banyak banget. Di komentarin ya netizen gitu ya. Iya nggak beneran, pasti semua netizen tuh kepo banget apa yang terjadi sama Bang Billy ini. Kenapa Iya. sih grogi gitu loh? Kenapa sih nggak pede? Kenapa sih gitu loh? Ya betul banget Mbak Poppy. Tapi yang paling penting di sini Bang Billy mau sapa dulu Mbak Poppy. Mbak Poppy apa kabar? Baik. Sehat Mbak Poppy? Sehat. Jangan buru-buru langsung menganalisa ekspresi Billy. Tenang, sabar. Ini yang kita analisa Amanda Manopo ya. Karena seluruh Indonesia itu kepo banget Bang Billy. Jadi kemarin pada saat nganalisa Bang Billy itu semuanya masuk ke DM aku dibilangin, Bang Billy kenapa nggak pede? Kenapa sih gitu loh? Nanti aku jelasin. Oke. Yang paling penting kita baca dulu ekspresi Yes. dari Amanda Manopo. Ya. Di satu sisi di sini Bang Billy tuh penasaran banget Mbak Poppy, apakah dia tuh ada something wrong sama Bang Billy? Apa cuma dia PHP atau cuma dia istilahnya cuma dari kata-kata doang bukan dari hati, atau memang karena sesuatu hal di sini Billy nggak tahu. Makanya di sini Oke. tuh Billy tuh kayak manggil Mbak Poppy yang bener-bener berkompeten dalam Ya, bidangnya, bisa menganalisa. melihat dan menganalisa ekspresi seseorang apakah Oke. memang ini real atau dia cuma lisan aja gitu loh. Yes. Oke, apa sih pemirsa? Dan buat kalian semua sebelum nonton YouTube channel dari Billy Saputra, alangkah baiknya di like dulu, di subscribe dan di komen guys video-video yang Bang Billy upload Serta pastinya. di-share. Iya, di YouTube channel Billy Saputra, di share juga. Oke, Mbak Poppy, Ya. kita langsung aja kali ya. Ya. Baca ekspresi dari Amanda Manopo dulu, jangan Oke. Billy nih. Ya, Billy ya. ini penasaran Amanda bener-bener ada something wrong gak nih sama Billy nih? Ya, oke. Ini yang menjadi pertanyaan Billy dan netizen, soalnya di luar sana tuh kayak, wah Bang Billy tuh kalau suka udah nyatain aja perasaan Bang Billy, terus pede aja Bang Billy. Nah tapi di satu sisi video ini menunjukkan kayak Amanda tuh kayak ngasih harapan ke Billy gitu loh. Nah kita lihat nih Mbak Poppy. Ya. Apa sih? Ini kenapa nih? Pak lagi Hari ngomong ini apa gua nih? bikin konten bersama Amanda Manopo Saputra guys. Oh, oke. Ketemu secara langsung. Kebetulan kita habis syuting Raffi Bilen Frey No Edit No Sensor, dan gua dikasih kesempatan buat ngobrol. Ini setelah syuting acara Billy sama Raffi. Billy ajak Amanda Manopo untuk bikin konten, dan alhamdulillah. Ini, coba deh. Ini kenapa ya? Cut dulu deh. Itu tadi yang sebelumnya, coba sebelum beberapa detik sebelumnya. Lihat ya. Pada saat Bang Billy, Kak, sini. Pada saat Bang Billy ngejelasin sesuatu, si Manda tuh memandang nggak berhenti. Dia ngeliatin gitu loh. Jadi kalau memang orang itu perhatian sama orang lain tuh biasanya dia akan pandangannya lihat kayak gini nih, dia akan merhatiin. Kalau misalnya cuek sama cewek-cewek, oh ya oke, main handphone. Ini enggak loh. Dia tubuhnya, pandangannya, matanya mandangnya Bang Billy loh. Nggak berhenti. Itu dia menunjukkan Perhatian. dia Tapi belum perhatian. tentu cinta, hanya Belum tentu. perhatian. Oke. Artinya nih Amanda ini berarti tipe cewek yang perhatian sih. Jadi kalau misalnya gue nih ya, kalau misalnya ketemu klien ini misalnya mau cerita, itu pasti sebagai psikolog akan memandang orang lain tuh nggak berhenti. Kenapa? Karena kita fokus mendengarkan kisahnya. Nah, si pasien itu pada saat cerita dia akan merasa diperhatikan. Nah, Amanda memposisikan diri seperti itu. Matanya tatapannya tuh kayak tajam banget ke Billy, terus kayak senyum sedikit gitu ya. Oh my god. Itu Ini- bisa bikin kelepek-kelepek, orang bisa salah duga. Ini dia tipe cewek perhatian ya. Perhatian, tapi lo biasa aja nggak gigit bibir gitu, nggak gigit nggak megang gigi. Nih jelasin biar kenapa muka lo merah coba. Ya. Mati kutu gua sama Poppy nih. Oh my god. Jadi aku ikutan baper nih. Nggak. Ya ampun guys, aduh sumpah lah. Ini Bang pasti Poppy. semua orang yang nonton ini pasti baper, tau nggak Aku sih? tuh kalau ngelihat, bukan ngelihat, maksudnya pas waktu bikin konten itu merasakan kayak, ini Amanda apa sih? Maksudnya apakah dia cuma
bikin gue GR, apakah dia PHP, apakah dia cuma lisan doang, ataukah memang dari hati. Soalnya bawa Poppy, di situ ada Adipati, ada Jeffrey Nicole yang ganteng-ganteng, terus ada Billy Saputra. Tapi kenapa memilih Billy Saputra? Nah, kita lihat videonya nih. Lanjut. Aduh, malu jadi diliatin dong. My God. Yaudah, nggak usah diliatin gitu. Ya udah punya mata. Yaudah, biasa aja. Itu kamera aku aja. Guys, pastinya balik lagi di channel Billy Saputra. Sebelum kalian nonton YouTube ini, Tuh, Bill. Tuh, lihat tuh. Cut lagi deh, coba berapa detik sebelumnya coba. YouTube ini please. Tuh. Dukung YouTube channel Billy Saputra, di subscribe dulu, like. berapa? Jadi dia ngelihat lagi. Jadi gini, nanti kalau ngelihat ke depan lagi dia biasa pandangannya. Orang tuh kalau fall in love, guys, itu beda pandangannya. Dia kalau pandangan fall in love tuh kalau ngeliatin orang tuh ngeliatin terus matanya agak sayu. Dia ngeliatin Billy kayak agak sayu gitu? Iya. Itu jadi- menandakan, Mbak? itu apa ya, kalau orang fall in love tuh kalau ngeliat orang tuh jadi gini, Bang Billy misalnya tertarik sama cewek, sok sayu-sayuin aja matanya. Kayak gitu, tebak lipan. Jadi pas lagi ngeliatin terus disayuin gitu. Ngerti gak sih? Itu kayak kita mandang orang tuh Mandang orang kayak- diredupin. Ini ya. Iya, gitu. Nah, tuh cewek kelepek-kelepek tuh. Cewek keluar ya? Yes. Cuma gitu doang, Mbak. Misi tate. Kayak misalkan contoh, cewek lagi ngobrol sama Billy, Iya. terus Billy kayak... Iya, iya gitu. Merhatiin terus lebih dari beberapa detik, merhatiin. Tapi kadang cewek tuh salah kaprah ketika kita biasa aja sama tuh cewek, kita cuma ya sekedar memperhatikan dia bicara, tapi seolah-olah cewek itu berpikir kalau kita tuh suka sama dia, padahal belum tentu kita suka. Iya, karena gerakan tubuh kita itu memberikan gambaran bahwa orang itu menyukai orang lain dengan cara kita memandang lebih dari beberapa detik. Oke. Jadi gini loh guys, ini mungkin para jomblo ya, mungkin ini perlu belajar juga nih Bang Billy. Iya. Jadi dengan menganalisa kalian gini, sebenarnya para jomblo bisa belajar. Kalau banyak orang pada saat dia jalan sama sahabatnya cowok yang dia suka, Iya. misalnya gini, ada cewek nih, dia suka sama cowok itu tuh, gitu kan. Terus dia pada saat bercanda dia megangnya tuh atau kamu ke temennya, karena dia nggak enak sama si cowok ini, karena dia suka. Efeknya temennya ini kirain dia suka sama dia. Jadi gerakan tubuh kita itu bisa membuat orang lain jatuh cinta. Padahal kita nggak cinta sama tuh orang, kita cinta sama tuh orang. Oh my. Ngerti nggak lo? Iya, paham, Nah paham, ini, paham. nah, ini namanya apa namanya? Contoh. Psikologi cinta. Psikologi cinta. Yes. Padahal gue suka sama Mbak Poppy, Iya. tapi gue kayak nabok teman Mbak Poppy, Iya. seolah-olah orang itu yang gue Iya. tabok, gue suka sama tuh orang. Iya. Padahal gue suka sama orang. Iya. Oke, lanjut. Kayak gitu ya kan? Komen dan share video-video yang baru yang tepatnya di channel Billy Saputra, guys. Gak usah diblok aja deh. Jangan. Teman-teman aku Saputra, apa kabar? Baik. Kamu sehat? Guys, yang tadinya gue cuma bisa nelpon, sekarang gue bisa ketemu langsung sama teman-teman aku. Gue jadi salting sih. Udah, gue usah bikin konten deh, Lis. Si lu buruan. Malu ya, muka lu merah tuh. Banget. Tapi mukanya merah Enggak, liat. acting beneran. Oke, yang pasti gue akan menanyakan secara langsung sama Amanda Manopo perihal Tuh, ya, kan? banget Dia nggak diperbincangkan bisa ngeliat di luar lo. sana mengenai ekspresi Amanda. Nggak bisa dia tiap ngelihat matanya beda pandangannya. Ini beda nih, Mbak. Pandangannya beda, lo lihat dong redupnya. Ini kok dilihat sekian, kalau lampu nih pijar, woi terang. Ini redup, gitu loh, beda. Ini pandangan cinta. Kalau lo tuh malu, lo kenapa malu-malu begitu sih, Bil? Nggak berani memandang Iya dia. kenapa? Lo kan namanya cowok, lo mesti lebih gerak gitu loh. Gue tipe cowok yang nggak ekspresif, Mbak. Itu jadi lucu, tau gak sih cewek? Nah, nih Manda ini tipenya ya, tipenya itu kayak cewek yang strong, ngerti gak sih lo? Nah, lu tuh yang malu-malu, nggak ngerti lagi deh sama kalian berdua deh. Lihat tuh, dia ngeliat lo berani, lo nggak berani ngeliat dia. Ngeliat gue matanya tajam banget, Mbak ya. Iya tajam Gue dia. nggak berani ngeliat mata dia. Iya makanya, karena kenapa? Karena mata itu kan jendela perasaan. Jadi kalau lo sorotin ke satu orang, lo perintahin orang lain tuh akan melakukan persis seperti yang lo perintahin. Jadi ini Manda lagi memandang lo nih, orang cakep banget sih, ini cowok ini banget. Mbak Poppy jangan bikin GR gue lah. Apa sih? Gak. Ya, jadi dia mikirnya kayak gitu, dia mikirnya beda. Jadi dia ngomongnya nih pasti bener deh kali analisa gue dari ekspresi bener deh. Nanti lo lihat aja nih. Mbak Poppy, kalau dari pandangan Mbak Billy sih sebenarnya emang Amanda itu tipe cewek yang bener-bener apa adanya, to the point. Terus dia memang orangnya berani untuk menatap mata seseorang. Tapi gue nggak tahu apakah dia memang kebiasaan memang seperti itu, berani untuk menatap seseorang, atau memang ya ada ya seperti itu lah. Ntar gue
kalau gue bilang gue kepedean lagi. Enggak, kalau gue lihat ini nih Manda ini berani menatap mata seseorang karena kepribadiannya dia itu nggak ada takutnya sama apapun. Analisa ya, walaupun gue belum kenal secara personalitinya dia banget ya. Artinya perempuan seperti ini adalah perempuan yang independence. Perempuan yang independence itu dia berani lihat kenyataan yang ada, berani menatap persoalan, berani menghadapi. Ini strong. Jadi kalau lo kebayangin Wonder Woman, dia ada perang segala macam, dia berani nih. Karena berarti ini anak sudah sering banget menghadapi masalah-masalah atau keadaan-keadaan dan dia bisa menyelesaikan secara mandiri. Maka dari itu begitu dia ada masalah dia ngadepin, dia bisa natap, dia bisa lihat dan dia nggak takut. Karena kalau cewek-cewek yang misalnya biasanya di cover sama orang tua, dilindungin, overprotective nih, dia nggak berani natap. Oh iya? Dia nggak berani ngelihat, dia selalu nunggu di backup, nunggu di lebih dahulu. Kalau dia terlalu berani banget ya? Dia bukan berani, dia artinya menempatkan diri sewajarnya. Dia berani menghadapi kenyataan yang ada. Dan dia Strong, orangnya apa ada yang strong, lebih tepatnya itu. Jadi dia adalah perempuan yang independen. Perempuan yang independen sini, tipe kayak perempuan kayak gini nih, yang dicari sama dia, independen ya, artinya dia mandiri secara finansial, dia mandiri segala macam dia. Dia mandiri banget loh. Mandiri. Nah, dengan gambaran mandiri kayak gini, dia nggak cari cowok kaya. Yes. Dia nggak cari cowok yang cakep, enggak. Yang dicari adalah orang yang bisa membuat dia nyaman. Oh iya? That's it. Berarti Billy ada kesempatan. Gimana sih maksudnya? Kalau dia Hai. nah gitu. Nah, oke. Bacaan ekspresi dia. Ya. Bohong atau enggak ya? Lanjut ya Mbak ya. Ya. Netizen menilai dan tahu intinya. Sebenarnya tipe cowok kamu tuh seperti apa? Apakah Aku nanya nih yang Mbak. kamu bilang waktu itu di telepon aku, yang aku telepon maksudnya tipenya yang baik, pekerja keras, yang menyenangkan buat kamu? Baik, terus pastinya yang pengertian, Baik, pengertian. bekerja keras. Ini ceritanya pas aku telepon Amanda Mbak. Ya. Tipe cowok Amanda tuh seperti apa enggak? Bener. Selain itu, Ya itu doang sih kayaknya. Yang pekerja keras, baik kayak kamu lah. Nah, perhatiin deh pada saat disampaikan sama si Amanda kan, kalau misalnya tipenya adalah pekerja keras, baik, perhatian kayak kamu. Lihat dong ekspresi Bang Billy, dia diem, matanya terbelalak, kebuka nih kayak gitu kan sambil ngeliatin Amanda, dan itu ekspresinya tuh shock. Dia selalu kalau diomongin kayak gitu memuji diri langsung kaget. Oh, kenapa kaget gitu? Kaget itu menandakan dia nggak yakin. Jadi kalau orang kaget, orang shock itu berarti ada informasi yang dia nggak siap. Bukan kaget sih, sebenarnya dibilang kaget ya sedikit kaget, maksudnya nggak habis pikir aja. Kenapa? Seorang Amanda Manopo bilang secara gamblang di depan mata Billy, terus Billy nanya, emang tipe cowok kamu seperti apa? Pekerja keras kah? Apa yang kamu ngomong? Iya. Yang baik kah? Iya. Terus emang kayak siapa? Terus Amanda bilang kayak Billy. Jadi kan tiba-tiba langsung kaget kayak gitu, kenapa? Karena nggak nyangka. Ya nggak nyangka aja Mbak. Gak nyangka. Terus tangan lo kayak begini nih, tangan lo kayak gini, lo begini-begini, ini menggambarkan dia itu 50% gitu loh. Defense lagi begini, main-mainin mulutnya lagi. Ini 50% guys. Jadi tutup lagi kayak begini. Lo kenapa sih Bel? Apa nggak yakin kalau Manda itu bakalan mau sama lo? Atau lo nggak Kalau pede? ngomong seperti itu terlalu jauh Mbak. Dibilang nggak yakin itu terlalu jauh banget, terlalu mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Makanya Billy tuh bukan bilang kalau Billy tuh nggak pede, ya nggak mau terbawa suasana. Lo nge-cover hati ya? Meng-cover aja lah, gue nggak mungkin lah, gue takut disalahgunakan. Maksudnya dalam arti takutnya Amanda memang cuma dari lisan doang, nggak serius, atau memang ya cuma bercandaan doang. Nih dari kalimatnya Billy kayak gini ya guys, pemikiran gue nih, lu tuh punya pengalaman masa lalu atau pernah dikecewakan sama cewek yang hanya ngasih PHP-in lo aja dan memanfaatkan lo doang? Sebenarnya nggak pernah Billy tuh dimanfaatin sama cewek-cewek atau di PHP nama cewek-cewek. Bahkan Billy tuh kalau suka sama seseorang itu yakin kalau Billy mengutarakan sesuatu itu atau menyatakan cinta itu bakalan terima sama wanita itu. Tapi kalau masih belum yakin, Billy tuh kayak mengcover hati Billy gitu. Kenapa? Kayak berpikir enggak, karena kan Billy sama Amanda baru kenal. Tiba-tiba Amanda udah menyudutkan seolah-olah kayak tipe gua tuh ya lo Bill, terus kayak ekspresi mukanya dia, terus matanya dia ngeliat Billy tuh kayak Billy bisa menilai apakah dia cuma bercanda, apakah memang dia ada something wrong sama Billy atau memang Gak yakin. Lo gak yakin Bill. Lo gak yakin. Kenapa
nih. Enggak, bukan Gue trauma. rasa nih pas lagi zaman dulu nih. Gini, bukan trauma Mbak, kalau bisa Billy Zaman jabarin. dulu tuh siapa nih yang bikin lu trauma kayak begini nih? Enggak, kalau bisa Billy jabarin gini, Billy tuh nggak mau yang namanya pacaran ke publish lagi. Tapi mau nggak mau kan kita sebagai public figure konsekuensinya udah pasti ke publish. Ya. Satu hal kenapa Billy nggak mau dipublish lagi gini Mbak, ketika Billy punya pacar, otomatis ada yang pro ada yang kontra, dalam arti Zaman ada yang dulu. suka ada yang enggak. Zaman dulu kan seada-adanya ya, Bill. Mbak, Billy udah pengalaman sama mantan-mantan Billy gitu loh. Jadi gini, Ya Allah. ada orang yang dukung hubungan Billy sama pasangan Billy. Ya. Ada yang nggak Ya. setuju sama Pasti pro dan pasangan kontra. Bang Billy. Terus ada juga orang yang seolah-olah fans Billy tapi memprovokasikan hubungan Billy. Ada yang ngata-ngatain pasangan Billy, ada yang ngata-ngatain Billy ketika Billy Iya. berpasangan sama dia. Ini menjadi polemik gitu loh, menjadi satu kesatuan yang akibatnya tuh kayak Billy pusing sendiri. Please, biar gua aja yang tahu kebahagiaan gua sama pasangan gua. Walaupun memang mau nggak mau gua harus ke publish gitu Ya loh. karena lo Tapi kan public figure. seenggaknya jangan menjadi provokator. Contoh kayak gini Mbak, gue punya pasangan Mbak. Ketika gue memainkan di atas panggung sebagai semestinya profesionalnya gue, tuh ada aja yang seolah-olah fans menjadi provokator. Lu kok mau sih sama Billy kan gini-gini? Udahlah bla 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 bla. Kok mau sih Bang Billy sama cewek ini bla 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 bla. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, yang gue takutin Mbak, ketika gue berpasangan sama seseorang lagi, misalkan contoh di garis bawahi sama Amanda Manopo. Gila, nggak mau pakai senyum-senyum begini. Gini, gue nggak mau menyakiti hati wanita. Siapapun itu mantan Billy. Billy udah wanti-wanti sama mantan Billy misalkan. Nanti lu kalau misalkan ada something wrong sama gue atau pacaran, nanti lu bakalan kayak gini konsekuensinya, bakalan dibully, bakalan ada orang yang suka, ada yang nggak suka, bakalan gini. Nah, takutnya hal ini terjadi lagi ketika misalkan Billy pacaran sama Amanda, misalkan. Bisa. Yang Billy takutin, Iya. Manda, lu kok punya pacar Billy Saputra mukanya biasa aja, mantan-mantan lu kan ganteng, mantan-mantan lu kan ini. Oh. Billy tuh apa gitu. Itu berarti masalahnya. Nah sekarang pada saat lo bilangin Billy itu apa, kayaknya lo nggak pede. Emangnya apa sih yang kurang dari lo sendiri? Lo merasa tuh kurangnya apa? Enggak sih, sebenarnya sama mantan-mantan Billy tuh kayak Billy tuh pede-pede aja, karena Billy tuh tahu kalau misalkan wah orang ini beneran sayang sama Billy, wah orang ini beneran suka sama Billy. Terus Billy juga merasakan itu sebaliknya. Dan akhirnya dengan berjalan waktu ya akhirnya kita menjalin hubungan. Bisa, tapi di satu sisi ketika Billy sama Amanda baru hitungan beberapa hari dan ketemu cuma di lokasi syuting, tapi Amanda Lo bisa nggak yakin. menyatakan hal tersebut gitu loh Mbak. Nah tapi gue nggak ngomong Amandanya, gue ngomong cara lo menilai diri lo sendiri. Karena pada saat gue analisa di video lo dan sekarang ini, lo ngomong kayak gini, kok apa nih gue nih apa? Pada saat lo ngomong gue nih apa, berarti self concept lo, cara lo berpikir ngeliat diri lo sendiri, lo merasa kalau lo tuh belum siapa-siapa, belum menjadi apa, maksudnya gini, gue hanya khawatir lo jangan sampai menilai diri lo sendiri, orang lain boleh nilai lo, tapi jangan lo nilai diri sendiri. Nah, gue khawatir lo menilai diri lo sendiri, mungkin perbandingan lo dengan almarhum kakak lo tuh jauh banget, gitu. Jadi membuat diri lo sendiri gini, gue tuh belum apa-apa, karena lo belum mencapai selevelnya almarhum. Yang gue khawatirin sih itu. Enggak sih Mbak, insya Allah enggak sih. Enggak ada pemikiran sampai segitunya, wah gue tuh belum sampai selevelnya almarhum, makin gue minder. Enggak ada sih, enggak ada kepikiran. Yang tadi Billy jabarin aja intinya kayak belum yakin sama Amanda kalau misalkan, mohon maaf bukan pede, kalau misalkan Amanda ada something wrong beneran dari hati, gue tuh kayak masih sorry, lu baru kenal sama gue tapi lu udah bisa mengutarakan itu semua. Apakah memang Amanda tipe orang yang apa adanya dan memang mengutarakan secara langsung, nggak mau basa-basi atau bla bla bla, to the point lah bisa dibilang, atau apalah gue nggak ngerti. Nah kalau memang dia to the point, lu punya kekhawatiran karena terlalu cepat gitu. Jangan terlalu cepet juga kan? Nah itu, lu belum siapin hati lo. Oke, lanjut ya Mbak ya. Yes. Manda lagi, Bill udah. Main angkat buat kamu gitu. Sebenarnya jujur ya, kamu syuting acara aku, Raffi Bill and Friend, kamu memang niat syuting buat ya kerja apa memang pengen ketemu sama aku? Enggak jujur. Dua-duanya. Tapi mungkin pengen lebih dekat sama kamu aja sih. Ya. Oh jujur. Iya, bener sih Mbak. Jadi ini ngomong jawaban jujur apa enggak sih? Nggak tahu dia jujur apa enggak. Enggak, gue ngomong jujur di sini direkam apa jujur sama lu? Ya jujur aja sama direkam sama Oh ya udah, berarti apa adanya ya? apa adanya. Nah, Nih sekali lagi lanjut Mbak. Tuh Mbak. Serius, Will? Tuh. Aku tanya salting ini Mbak. kenapa gue yang grogi? Ini gimana Mbak? Gini.
dia pada saat ngejelasin kalau misalnya dia dua-duanya itu beneran loh. Kenapa gini? Kalau orang ngomong pakai jeda, berarti itu orang masih mengambil informasi dan takut mengecewakan orang lain. Tapi kalau dia ngomong spontan, berarti itu bener apa adanya. Berarti dia ngomongnya bahwa bener-bener dua-duanya. Tapi Awalnya spontan tuh Mbak ya? awalnya spontan. Lihat deh, Dua-duanya? Dua-duanya dia ngomong Iya. itu kan. Dia nggak ada ngomong nggak ada gitu ya? jeda langsung. Dia langsung ya? Abis itu walaupun setelah itu dia ngomong tapi itu dia megang perhatiin nggak? Dia megang di sininya dia nih. Tapi ada kalimat dia ngomong, coba deh lupa tuh. Ada kalimat tapi pas tapinya. Serius? Oh iya benar. Iya Nah, benar dipegang. nah, Serius? Serius nah. Dia pegang itu. Jadi di sini ada tapinya, dia lihat ke Billy. Ini posisinya dia megang di bagian pipinya ya, megang bagian pipinya di bagian bibirnya. Ini kayak flirting, ngerti gak sih? Flirting, Itu kayak menggoda. menggoda gitu. Gila Bil, ini si Mada nih Dia hebat untuk mengambil pengalamannya, hati orang ya. kemampuannya, ketenangannya naklukin cowok tuh luar biasa. Padahal umur masih 20 tahun loh Mbak. Tapi pemikiran ketika Billy Yes. baru kenal pun udah bisa membaca dia tuh tipe Gila. wanita yang mandiri, Yes. dewasa, Yes. nice, Iya. berani untuk menatap dan my God. Dan ini bikin cowok jatuh cinta. Kenapa? Dia terlihat lebih matang. Walaupun usianya masih 20, tapi dia matang. Ngerti gak? Dia tenang ngadepin. Nah, dia bisa kontrol Billy loh. Artinya gini, bisa menenangkan Billy. Tipe wanita yang mengayomi ya. Yes. Menjaga. Nah, lo kan memang butuh yang kayak begitu. Butuh banget, Iya. parah. Parah, gue tuh pengen banget punya pasangan yang mengayomi gua, yang memperhatikan gua. Emang, nah dia cukup bisa nge-handle itu tuh Bill. Lihat lo, apa sih namanya, nggak diem, ada aneh, kreatif, nggak bisa diem, segala macem. Ide lo, Bill 11-12 sama Raffi. Tipenya Raffi, mau cari cewek yang mana aja, bini mana aja kagak bisa kecuali Gigi. Kenapa? Dia tenang. Jadi kayak misalnya dia punya suami, tuh dia tenang. Nah, Gitu ya? dia tipe Tipe kayak begitu. tenang ya. Jadi kalau misalnya lo lompat-lompat, dia tenang. Dia tipe orang yang penyabar, kelihatan ya. Dia bisa Gue kayak anaknya tenangin. Mbak Popi yang bisa membaca ekspresi orang ya. Dia udah jadi murid gue. Tadi bilang sendiri katanya, aku tuh nggak biasa masuk ke konten orang atau di vlog orang, tapi sama kamu doang nih di Jadi ruang. gini Mbak, si Amanda itu nggak biasa masuk konten YouTube orang, tapi dia bilang katanya ini baru pertama kali masuk ke konten Billy Saputra. Nah, Billy tanya sama Amanda, kenapa Amanda mau masuk ke konten Billy? Nih jawaban Amanda seperti ini Mbak. Ali, kenapa kamu bisa mau masuk di vlog aku? Ya kalau misalkan kemarin kan sama temen aku Arnold itu karena kita udah sahabatan udah lama. Ya aku kan kita baru. Kamu sebenarnya tuh kayak, aku tuh kayak entah aku dikasih PHP atau memang kamu beneran atau apa, aku bingung tau. Udahlah, lupakan itu. Nah, ini Jangan lihat nih. terlalu. Nih lihat nih ya. Namanya Pada Saputra. saat Bang Billy lagi nggak pede, tahu dari mana nggak pede, nunduk. Terus si Amanda dia malahan ngangguk-ngangguk kayak yang Menunjukkan apa tuh? geleng-geleng sama gerakan tangan. Jadi kayak gini. Ngerti gak sih? Ini namanya gerakan ini, itu namanya emblem. Ya. Geleng-geleng adalah body language-nya. Artinya, statement kalau misalnya Bang Billy itu nggak pede, Nggak percaya diri. dia justru nggak seperti itu, bukan seperti itu yang dimaksud gitu loh. Dia nggak seperti itu gambarannya. Jadi salah nih Bill. Gitu loh. Kalau Tadi kan Billy misalnya kayak statement kayak nggak pede gitu. Nah, Wah, lihat lu gerakan tuh kayak tubuhnya. bikin PHP gue deh. Iya. Terus kayak lu tuh kayaknya bikin gue penasaran Iya. dia seperti itu. Dia kayak menunjukkan nggak suara tapi kayak menunjukkan body language-nya. Gue nggak kayak gitu. iya, maka dia geleng-geleng sama nunjukin. Ngerti gak sih kalau pas ada orang ngomong, aduh bukan gitu, begitu loh. Dia cuman gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu lebih akurat ketimbang kalimat orang. Oke, berarti kalau Mbak Popi lihat konten Billy sama Amanda waktu berbincang di dalam mobil, inti seperti apa Mbak? Nih kita lihat endingnya Mbak ya. Kita lihat endingnya. Dan buat saya guys, bisa. Yaudah guys. Intinya apa nih Mbak? Ada. Yaudah, kita Jangan sampai mancing-mancing hati. Gimana sih? Aduh. langsung pulang. Yaudah guys, kalau gitu kita langsung balik aja, please. Langsung siapin semua yang kita udah rencanakan. Ya udah. Kita langsung pulang. Terima kasih ya. Ya.
Manda tuh berani natap banget, Mbak. Iya. Suatu kehormatan buat Dia berani saya, guys. natap, dia kemudian ngegeleng-geleng. Tuh. Nah, Inti dari konten ini tuh apa, Mbak? aku suka banget pas dia gigit bibir ini loh. Gigit bibir ini. Ini gigit bibir itu gemes. Ngerti gak sih? Ini gemes. Jadi sebenarnya dia intinya ya gambarannya. Jadi Bang Billy tuh kayak nggak yakin karena baru deket gitu kan, bukan nggak yakin karena nggak pede karena kemampuan potensi. Jadi nggak pede itu lebih ke arah karena baru kenal kok udah seperti ini gitu loh. Jadi kenapa? Karena punya pengalaman sebelumnya dengan netizen kalau terlalu cepat, dan juga punya pengalaman mungkin sebelumnya ya. Kalau ada cewek-cewek yang cepet banget tuh bisa asumsi belum tentu itu serius. Nah, kalau melihat Manda seperti ini, kepribadian Manda, dia tuh orangnya honestly, apa yang dia rasakan dia nyatain. Mungkin latar belakangnya Betul dia, banget, Mbak Bobi. latar belakangnya dia itu maka perlu digali orang tuanya itu dibesarkannya modelnya seperti apa. Kalau modelnya kalau orang Indonesia itu memang ada yang namanya lapisan awal, lapisan kedua, lapisan ketiga, ada yang namanya basa-basi. Tapi kalau dididiknya dia open mind, ya udah straight to the point. Dia mah to the point, gak basa-basi ya? Iya, nggak basa-basi. Iya, Jadi iya, apa yang ada di perasaannya ya honestly gitu loh. Nah, begitu ada perempuan yang honestly seperti itu, dia latar belakangnya juga ada pede, dia juga mandiri, independen. Nah, ini kita agak bingung nih, karena mayoritas masyarakat kita perempuannya kan agak ada lapisan-lapisan tadi tuh. Iya. Ada tata krama, bukan tata krama, ada basa-basi, ada Dia enggak. Nah, dia enggak. Biasanya nih kalau orang-orang yang dibesarkan tuh western gitu, western style, atau orang-orang yang dibesarkan di open mind yang ya udah kalau suka aja gitu. Nggak di cover gitu loh. Kalau dia senang aja. Tapi tadi ya, kita belum terbiasa dengan yang seperti itu. Belum terbiasa dengan lihat wah cewek kayak begini ya. Jadi membuat Bang Billy jadi salting sendiri. Gitu loh. Jadi dia heboh sendiri. Karena dia jumpalitan. Biasanya kan dia ngegombalin. Nah, ini kali ini dia ngadepin cewek tangguh yang ya udah tenang. Wow, ini menjadi pembelajaran buat gue, dan ini kayak gue tuh jadi tahu sosok Amanda, dan memang gue sedikit banyaknya udah tahu sosok Amanda karena gue di lokasi syuting ngobrol sering panjang ngobrol. lebar, terus juga ditambah masukan yang sangat luar biasa sama Mbak Popi. Terus Mbak Popi juga menganalisa bener-bener memang pakarnya dan memang bisa membaca karakter seseorang, dan semua gue simpulin ketika di komentar sama Mbak Popi itu 99%. Wow, gue yakin insya Allah mudah-mudahan. Oke deh kalau gitu Mbak Popi, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya udah Yes. mampir ke rumah Billy dan membacakan konten yang Mbak Billy sama